Masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, terutama Pulau Jawa, melalui berbagai bidang. Jalur perdagangan merupakan media yang paling efektif bagi para ulama dalam menyebarkan Islam. Tujuan utama para ulama datang ke Nusantara memang murni untuk mensiarkan Islam. Namun, jalur perdagangan menjadi metode yang dipilih. Karena jalur ini dapat dengan mudah mendekatkan para ulama dengan masyarakat dan penguasa lokal. Tak hanya melakukan pendekatan, para ulama juga mengajarkan keteladanan dalam berbisnis. Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai nabi yang sempurna, nabi pamungkas dari suku pedagang, suku yang memegang perdagangan di seluruh Jazirah Arabia. Demikian pula para penyiar agama Islam di Nusantara ini yang datang dari Persia, dari Gujarat, dari Yaman, Hadramaut, kebanyakan rata-rata pedagang. Pedagang dengan menyebarkan agama Islam, bukan hanya dengan pidato, dengan ceramah, dengan mau'izah, bukan hanya dengan itu, tapi dengan menunjukkan dia pegang ekonomi, dia pegang perdagangan, dan dagangnya jujur, dagangnya transparan, tidak ada horor, tidak ada manipulasi. Akhirnya masyarakat Nusantara tertarik kepada agama Islam. Maka tak heran jika saat ini banyak masyarakat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, memilih untuk menjadi pedagang atau wirausaha yang sesuai dengan anjuran Rasulullah. Peci, kopiah, atau songkok sudah menjadi tradisi dan kebudayaan bagi warga Indonesia, terutama kaum muslimin. Umumnya, kopiah digunakan sebagai tutup kepala sehari-hari bagi sebagian warga Indonesia. Namun, bagi umat Islam, kopiah juga biasa digunakan untuk keperluan ibadah, yang juga bermakna untuk menyamarkan isi kepala dan menutupi kesombongan. Bahkan, saking melekatnya kopiah dengan Islam, kopiah dijadikan busana wajib bagi kaum muslim. Zaman sebelum kemerdekaan orang sudah pakai peci hitam itu. Nah, peci atau kopiah yang sekarang yang kita lihat itu adalah sudah sejak lama sudah ada gitu loh. Tentu menjadi salah satu busana yang khas daripada orang-orang Gresik khususnya dan umumnya orang Indonesia. Banyaknya masyarakat yang menggunakan peci atau kopiah dalam keseharian secara ekonomi mendatangkan keuntungan bagi para pengrajin kopiah. Tak heran jika bisnis kopiah menjadi salah satu usaha yang diincar, karena memang fungsinya yang sangat bermanfaat. Dan kopiah merupakan identitas khas Indonesia. Ciri khas daripada seorang muslim itu adalah memakai songkok atau peci yang hitam itu, yang aslinya itu. Sedangkan perkembangannya pakai aksesoris yang lain itu adalah perkembangan yang sifatnya itu hanya musiman. Tapi kalau peci hitam itu sepanjang masa, yaitu bentuk asli daripada songkok atau peci itu, yaitu bentuk hitam. Usaha kopiah merupakan salah satu contoh usaha yang melibatkan banyak pihak. Pembuatan kopiah memberikan lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang. Tak hanya kaum lelaki saja,
Tapi perempuan pun bisa turut andil dalam proses pembuatan kopiah. Kopiah termasuk dalam seni kerajinan tangan. Pengrajin kopiah itu sifatnya adalah padat karya, Pak. Maksudnya padat karya itu satu keluarga itu bisa menanganinya. Umpamanya seorang suami itu yang istilahnya kalau di sini ngerakit itu. Ngerakit itu dari bahan-bahan dijadikan kopiah. Setelah selesai ada yang namanya ngesum. Nah, ngesum ini biasanya kebanyakan adalah ibu-ibu. Makanya pengrajin kopiah itu barokah karena menyerap tenaga kerja yang banyak. Istilahnya padat karya. Pengrajin kopiah sendiri biasanya belajar secara otodidak. Hal ini lantaran usaha kopiah biasanya adalah usaha keluarga secara turun-temurun. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis kopiah mulai tersisih dengan munculnya usaha kopiah berskala industri. Namun, budaya mengenakan kopiah, terutama yang berwarna hitam, harus tetap terjaga sebagai salah satu identitas Indonesia di mata dunia. Kita memang masih punya satu PR yang cukup besar, yaitu kita harus dengan tegas bisa dan berani membedakan, menghargai apa itu batik ya dengan printing. Printing bukan batik.